Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian dimanapun anda berada, ketemu lagi bersua kembali dengan channel ini ya, yang seperti biasa insyaallah akan saya bagikan sebuah video ya, kembali Masya Allah bagus sekali video ini untuk pembelajaran kita semua, yaitu tentang ini masalah ya yang fundamental. Kalau saya bilang ini nomor wahid ya, tentang tanggapan orang terhadap salafi ya, manhaj salafi. Kalau kita lihat saya secara pribadi di kalangan keluarga maupun juga di warga sekitar lah tempat tinggal, bahkan juga warga medsos ya, media sosial, itu kan terbangun suatu banyak frame bahwasanya salafi itu suka membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan ya, macam-macam, sok merasa benar sendiri ya, kayaknya surga itu sudah mereka yang punya gitu kan, sudah punya kaplingan di surga ya, bla bla, banyak lah ya masalah-masalah itu ya. Ini masalahnya ya, tapi saya katakan itu hanya tuduh-tuduhan ya. Kalau saya katakan ya itu tuduh-tuduhan, itu hanyalah tuduhan semata. Coba Pak langsung kepada poinnya, yaitu kepada pribadi masing-masing ustadz yang bermanhaj salaf ya. Coba kita langsung mendengar penjelasan dari Ustadz Maududi Hafizahullah. Bagaimana membantah fitnah dan syubuhat? Mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhaj salaf bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan bukti-bukti kalian. Datangkan bukti kalau kalian benar, kalau kalian jujur dengan apa yang kalian katakan. Mana buktinya? Mana buktinya ustadz-ustadz bermanhaj salaf mengkafirkan orang dan gampang serampangan mengkafirkan orang? Mana buktinya? Ana kasih tahu Direktur Roja, kalau ada ustadz yang mengkafirkan satu nama ini kafir, sebut nama siapa, kafir, keluarkan dari Roja. Tak ada bukti. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang dan mudah-mudah mengkafirkan orang, karena manhaj kita, manhaj tidak mengkafirkan orang kecuali orang-orang yang benar-benar kafir. Kita akan katakan Nasara kafir, Yahudi kafir, yang tidak beragama Islam kafir. Kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada satu ayat dari Al-Quran kafir. Namun kita tidak mengkafirkan nama orang. Kita menyebutkan tindakan itu bisa mengantarkan antum kepada kufur dan antum bisa menjadi kafir. Kenapa harus kita katakan? Kebenaran harus disampaikan apa adanya supaya antum tidak terjerumus dalam dosa kufur itu. Ya. Kemudian ada Ustadz Firanda Hafizahullah. Jadi inilah yang kedustaan yang disebar-sebar, namanya orang-orang salafi suka mengkafir-kafirkan. Saya bilang, coba siapa di antara ustadz-ustadz yang suka mengkafir-kafirkan? Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini syirik, itu tugas kita. Tapi kita enggak pernah kafir-kafirkan orang. Antum pernah dengar ada ustadz suka kafir-kafirkan orang? Sekarang mereka bilang itu orang-orang Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Kita dikafirkan sama mereka. Justru saya baca sekarang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka. Iya, itu katanya Mujassimah, itu kufur, malah kita dikafir-kafirkan sebagian mereka. Orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin, ini dusta. Sekarang orang berhaji 1 juta lebih, 2 juta orang, semuanya aman. Ya, tidak ada yang ketakutan dikejar sama Wahabi di sana ya. Enggak ada. Sholat tenang, mau apa tenang, enggak ada, malah enggak. Kemudian juga ada Ustadz Syafiq Basalamah Hafizahullah. Nah, Ustaz, mau tanya nih tentang Ustaz yang sering mengatakan bid'ah. Kamu sesat. Kamu masuk neraka. Kayaknya nggak ada jamaah. Masa ada jamaah? Kamu masuk neraka. Na'udzubillah, nggak boleh jamaah. Sedangkan tak seorang pun tahu dia masuk neraka dan surga kecuali Nabi SAW dan para sahabat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana tanggapan kita kepada yang seperti ini? Yang ini nggak benar. Rasul SAW mengatakan,
fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naam, itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan itu di dalam api neraka. Benar sabda itu. Tapi menentukan fulan masuk neraka nggak boleh. Siapa yang menjamin? Bisa jadi dia masuk surga lebih dulu sebelum antum. Maka hati-hati. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan, ditegur kesalahannya. Dibenarkan dia. Dikatakan yang kau lakukan nggak benar, tidak sesuai dengan contoh Nabi alaihissalam, dan ini menyimpang dan bahaya, diancam. Seperti sabda Nabi alaihissalam tentang berpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan. Apa kata Nabi SAW? Kulluha finnar. Semuanya di neraka, illa wahid, kecuali satu. Artinya menentukan 72 masuk neraka itu Nabi yang menyebutkan. Tapi yang menentukan fulan termasuk yang masuk neraka, nggak bisa kita jamaah. Dari mana kita tahu tersebut? Maka sampaikan yang dilakukan salah, menyimpang dan diancam masuk neraka. Seorang pembunuh diancam masuk neraka. Seorang pezina diancam masuk neraka. Maka hati-hati. Vonis nih. Antum menjelaskan kesalahan orang, iya. Ini perbuatan mungkar. Ini perbuatan tidak sesuai dengan sunnah. Diancam neraka. Tapi tidak memvonis dia masuk neraka. Ya Pak. Jadi kalau kita perhatikan beliau-beliau, yaitu mereka, para ustadz yang bermanhaj salaf ini, ya, coba kita simpulkan. Apa ya, inti dari video yang barusan saya putar? Yaitu apa? Gak ada, itu hanya tuduhan-tuduhan semata oleh masyarakat. Yang anehnya ya, bukan hanya masyarakat Indonesia, mungkin seluruh dunia ya. Bahkan di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, kalau bagi siapa yang masih yang beranggapan demikian ya, bahwasanya Salafi itu suka membidah-bidahkan, suka mengkafir-kafirkan dan bla bla, banyak sekali ya frame-frame yang terbangun. Coba Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan itu, gitu kan. Coba fahami ya. Ini memang masalah seseorang yang mungkin tidak sekolahan. Ada orang yang berpendidikan, bahkan dia bergelar doktor ya, profesor malah. Dalam hal ini masih belum ya, belum nyambung, belum faham mereka. Bahwasanya manhaj salaf ini, para ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf ini, mereka kan menjelaskan hukumnya, bukan menjelaskan individu. Kalau saya bahasakan ya dengan bahasa pasaran itu, bukan tunjuk hidung, bukan tunjuk kepala, enggak. Mereka menjelaskan hukumnya seperti ini bid'ah, seperti ini ya syirik. Bukan suka membidah-bidahkan, bukan suka mensyirik-syirikan, enggak. Ya. Menjelaskan hukum seperti ini, amalan ini seperti ini hukumnya, amalan ini seperti ini hukumnya. Bukan memvonis seperti tuduhan-tuduhan yang mungkin sebagian besar dari kaum muslimin juga, gitu kan, dari saudara-saudara kita juga yang mungkin berbeda pemahamannya, gitu kan. Coba difahami ya. Kalau bisa memahami ini, insya Allah mudah-mudahan faham dia dan mungkin rujuk kepada manhaj salaf itu ya. Secara personal saya pribadi dahulu ya, sebelum saya ke manhaj salaf ini, di pemahaman saya sebelumnya ya demikian juga, lebih kurang seperti itu. Apa yang Anda rasakan mungkin yang masih belum nyambung, mungkin itu juga saya pernah rasakan. Akan tetapi kalau kita coba telaah dengan cerdas, ngerti kita, faham kita, beda dong dengan menjelaskan hukumnya itu dengan memvonis, beda gitu kan. Ya, sangat berbeda. Orang berceramah menjelaskan hukum amalan seperti ini bid'ah, amalan seperti ini bid'ah, bukan suka membid'ah-bid'ahkan, tidak. Itu sangat berbeda, jauh sekali, jauh sekali ya pemahamannya. Maka yang saya katakan tadi, dari tidak sekolahan maupun orang yang berpendidikan, bahkan orang yang bergelar doktor, profesor sekalipun, masih banyak, bahkan mungkin sebagian besar mereka nggak paham akan hal ini, nggak paham dia. Coba pahami ya, ya, buka mata hati Anda, apa yang Anda pahami itu ya, dan apa yang Anda tuduhkan itu, subhanallah ya,
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini, ya, melalui video-video ini adalah menjadi sebab, ya, mungkin banyaknya teman-teman sekalian yang tersadarkan, ya, dengan apa yang ada di channel ini, ya, secara umum. Ya, mudah-mudahan yang itu dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada silap-silap kata. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.